Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang indah yang patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan rasa syukur tiada terhingga atas segala limpahan karunia, anugerah dan berbagai kenikmatan-kenikmatannya yang hingga saat ini dan detik ini kita masih bisa dan mampu merasakannya. Maka salah satu di antara wujud kita agar termasuk dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minasyakirin, di antara orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan talabul ilm dan mendatangi taman-taman surganya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah momentum emas bagi kita dan sebuah peluang yang berharga bagi kita. Terutama kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Di dalam sebuah riwayat As-Sirri As-Saqati rahimahullahu ta'ala menuturkan bahwasanya bulan Rajab ini adalah masa-masa emas bagi kita untuk bercocok tanam. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Kata Sirri As-Saqati, ini adalah masa-masa di mana para petani itu sudah mulai sedikit berbahagia karena hasil dari cocok tanamnya ini sudah mulai terlihat hasilnya. Mungkin bunga sudah mulai kelihatan mekarnya, mungkin buah-buahan sudah mulai terlihat buahnya. Terlebih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan di mana banyak sekali manusia itu melalaikan akan keutamaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam sebuah riwayat dicantumkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala di dalam sunannya dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani, Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia, dan beliau termasuk orang yang peka sekali dengan setiap gerak-gerik dan kebiasaan Nabi SAW yang selalu dirutinkan. Lah ternyata di antara kejanggalan mungkin yang nampak dari gerak-gerik Nabi SAW itu adalah ketika Nabi SAW berada di bulan Sya'ban. Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahron minasyuhur mata sumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tahu engkau adalah sosok panutan dan suri tauladan yang baik untuk kami dalam berbagai hal, terutama adalah hal ibadah. Namun ada satu kebiasaan yang saya perhatikan selama dan sepanjang tahun. Ketika engkau masuk di bulan Sya'ban, ternyata bulan ini menjadi spesial bagi engkau. Engkau perbanyak puasa di bulan yang mulia ini, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apa rahasia di balik itu ya Rasulullah? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab dan meresponnya dengan baik. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Ingatlah wahai Usama ibnu Zaid, ini adalah bulan di mana banyak sekali orang-orang itu melalaikan. Padahal di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu dan keran-keran pahala yang begitu melimpah. Dan bulan ini terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menuturkan lagi,
wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan ini pula seluruh amalan manusia itu akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Dan ini menjadi pelengkap dari beberapa waktu di mana diangkatnya seluruh amalan manusia. Para ulama hadis menjelaskan bahwasanya ada 3 waktu di mana seluruh amalan manusia ini akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diangkatnya amalan manusia itu per hari. Setiap hari amalan manusia itu akan diangkat oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Adapun waktu yang kedua adalah pekanan. Ketika hari apa? Hari Senin dan Kamis. Makanya di hari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunturkan bahwasanya fihi yaumun wulidtu. Di hari Senin inilah hari di mana aku telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk lahir di hari yang amat spesial ini. Dan di hari itu statusku menjadi seorang utusan resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu pula yurfa'u yani amal. Seluruh amal itu akan naik dan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga itu adalah tahunan, yaitu di bulan yani Sya'ban. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah dalam pertemuan ini, mumpung kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan sudah di ambang bulan yakni bulan Sya'ban. Sebagaimana kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan hati-hati dengan bulan ini. Banyak dilalaikan oleh manusia. Yang kedua, ya, bulan ini adalah bulan di mana seluruh amalan manusia itu akan diangkat seluruhnya, baik itu dalam bentuk ketaatan maupun dalam bentuk kemaksiatan, baik itu keburukan maupun itu dalam bentuk kebaikan, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena tidak sedikit di kalangan para ulama menuturkan di antara amalan yang paling agung dan paling mulia dan paling afdol di bulan Sya'ban sebentar lagi insyaallah itu adalah dengan kita memperbanyak puasa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menuturkan, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendamping hidup dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah sebagai saksi hidup. Seperti apa sih sebenarnya puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sudah sampai di bulan Sya'ban, subhanallah, tidak pernah beliau itu berpuasa melebihi bulan-bulan lain selain yang di Sya'ban. Di sini puasa yakni sunnah. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan beliau menuturkan bahwasanya ketika sudah sampai di bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi bulan ini seluruhnya. Cuma di sini ada yang perlu kita jelaskan. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya kul ini kalau kita tarik dalam bahasa Arabnya itu ternyata tidak serta merta menunjukkan makna seluruhnya. Ya, tapi terkadang menunjukkan kata kebanyakan atau menunjuknya seringnya. Dan ini adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa full penuh, meskipun Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan kullah. Tapi kul di sini menunjukkan apa? Seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunnah di bulan yakni Sya'ban. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini, umat akhir zaman ini, selain disempurnakannya syariat ini, adalah diutusnya baginda kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hal ini. Potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yauma
akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama yani dina. Ibnu Katsir, pakar ahli tafsir, menuturkan, dan ini sebagai bentuk komentar atas ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi a'dhamu ni'amillahi azza wa jalla. Subhanallah. Ini adalah bukti bahwasanya tidak ada kenikmatan teragung, terbesar, ya, melainkan ketika din dan syariat ini telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Ibnu Katsir kemudian melanjutkan, fala yahtajun, maka tidak butuh lagi ila dinin ghair. Ketika syariat ini telah disempurnakan, maka ini adalah kenikmatan pertama, tidak butuh lagi kita kepada ajaran, ketetapan, bahkan syariat-syariat yang lain. Dan kenikmatan yang kedua, wala nabiyyin ghaira nabiyyuhum, maka tidak butuh lagi yang namanya nabi selain nabi akhir zaman, dan itu adalah suri tauladan baik untuk kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat terakhir patut kiranya kita bangga dan bersyukur dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah sudah instruksi dan titah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak patut kita bersyukur dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berhubung ini adalah titah dari Allah Subhanahu wa taala, instruksi langsung turun dari langit, mau tidak mau kita harus bersyukur atas diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 Allah Subhanahu wa taala menuturkan, kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Di ayat yang 151 ini Allah Subhanahu wa taala ingin membuka memori kita supaya kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya hak prerogatif, punya hak khusus untuk mengutus orang-orang dan manusia-manusia pilihannya. Salah satunya yang disebut dalam ayat ini adalah berkaitan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali tugas dan amanah yang dibebankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita kaitkan dengan ayat selanjutnya. Di ayat yang berikutnya 152 Allah Subhanahu wa taala barulah di sini menunjukkan kuasanya dan titah serta kuasanya agar kita benar-benar bersyukur atas nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ya, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan panjang lebar tentang tugas, kewajiban yang dibebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menginstruksikan kita untuk uzkuruni, ingatlah kepada Allah, washkurul, dan bersyukurlah. Maka sedikit di kalangan para ulama tafsir menuturkan ketika mengomentari ayat yang ke-152 ini, mengatakan ini adalah bukti bahwasanya perintah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini adalah perintah yang ditujukan kepada kita agar kita bersyukur dengan nikmat teragung ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariat ini. Pun demikian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi akhir zaman dan kita menjadi umat terakhir. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian menyebutkan, apa sih alasan kita itu bangga dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selain itu adalah perintah dan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok sang fenomenal yang tidak ada duanya dan tidak ada tandingannya di atas muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menuturkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, tak ada suri tauladan terbaik kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau di antara kita ada yang pernah belajar tata bahasa Arab yang kita kenal dengan ilmu balaghah, jumlah dan kalimat ini, ungkapan ayat ini adalah jumlah khobariyah. Tapi
di balik jumlah khobariyah ini adalah sekedar informasi. Ternyata tersimpan ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ada perintah yang mengandung kewajiban yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Meski ayat ini berkaitan dengan informasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, maka berarti di sini para ulama tafsir menuturkan kalau Allah saja sudah merekomendasi tak ada manusia yang berhak kita jadikan sebagai panutan kecuali Rasulullah, maka berarti tidak ada jalan lain kecuali wajib bagi kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai idola bagi kita semua. Maka ini mengandung unsur apa? Kewajiban dan perintah bagi kita semua. Kenapa kita bangga? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang sempurna. Kalau kita bahas hal ini cukup panjang. Dari sisi fisiknya, dari sisi akhlaknya, dari sisi perangainya, bahkan keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai sosok yang sempurna dan terlengkap dari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Makanya banyak sekali kalau kita lihat di dalam Al-Quran, pujian demi pujian yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menuturkan wa innaka la'ala khuluqin adim. Kita nggak temukan para nabi-nabi yang lain mendapatkan pujian setinggi langit sebagaimana yang diberikan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian di akhir surat At-Taubah ayat 128. Ini pun adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dan perangai-perangai baiknya. Untuk siapa? Untuk manusia yang spesial di sisinya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perangai-perangai yang begitu melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Apa artinya aziz? Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah taala menuturkan bahwasanya aziz ini adalah orang yang benar-benar kasihan, punya empati terhadap umatnya bila umatnya ini tersesat, bila umatnya ini merasa berat dengan tanggung jawab untuk beribadah dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini menunjukkan begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, salah satu contohnya adalah ketika syariat apa? Salat dari 50 menjadi 5. Tahu bagaimana kapasitas dan kekuatan keimanan kita ketika dihadapkan dengan ibadah yang begitu berat ini. Nabi SAW begitu sangat benar-benar empati dengan kita semua. Azizun alaihi ma anittum disebutkan. Kata Ibnu Jarir At-Tabari ya di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, yang namanya azizun alaihi ma anittum itu artinya orang yang benar-benar cinta sekali kepada kebaikan. Dan karena cinta kebaikan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah kenal lelah, dimanapun berada, kapanpun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Yang terpikirkan di dalam benak beliau itu adalah umatnya. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari serangkaian ayat-ayat yang mengandung banyak pujian dan ini adalah bentuk rekomendasi langsung dari langit, maka sekali lagi tak ada celah dan jalan bagi kita kecuali kita harus bangga dan patut bersyukur dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini menjadi satu kehilangan yang sangat mendalam bagi para sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ini menjadi satu kesedihan yang tertorehkan dalam tinta emas sepanjang sejarah para sahabat dan kita semua. Bagaimana tidak ya jamaah? Manusia yang spesial, yang selama ini berusaha untuk membimbing para sahabat dan umat ini, berusaha untuk menyebar dan menebar kebaikan, dan selalu menunjukkan kasih sayang dan empatinya kepada manusia.
itu sudah meninggalkan mereka selama-lamanya. Bahkan inilah yang selalu membekas dalam benak Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu itu pernah menuturkan sebagai apa? Ungkapan kesedihan yang tidak pernah terlupakan sepanjang sejarah beliau. Beliau kemudian menyampaikan bahwasanya tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Memang benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita selama-lamanya. Tapi apa komentar yang beliau selanjutnya? Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilman. Meski Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di liang lahat, tapi apa? Kesan baiknya itu tak pernah terlupakan. Dan komentar yang kedua ini menunjukkan begitu amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau melukiskan dalam kata-kata dengan begitu indahnya. Seandainya ya ada burung yang sedang mengepakkan sayapnya di langit sana, itu pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kami tentang ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesan baik inilah yang selalu membekas yakni dalam para sahabat. Salah satunya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala yakni anhu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sebagai umat terakhir, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melihat langsung wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa kehilangan sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat? Apakah kesedihan itu pernah terlintas dalam benak kita sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berabad-abad meninggalkan kita semua, tapi keinginan kita untuk menjadi pengikut yang militan sebagai bentuk ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada jalan dan celah kecuali kita harus banyak menggali informasi, terutama adalah kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat-riwayat yang mengetengahkan tentang kepribadian Nabi, tentang akhlak dan perangai Nabi, tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tentang keistimewaan dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kitab yang cukup yakni fenomenal yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Mungkin barangkali di Mojokerto, masya Allah, ini adalah pertama kali saya datang di sini. Ya, ada di antara ustadz-ustadz kita yang sudah membahasnya. Kitab ini seharusnya menjadi buku kurikulum wajib yang ada di rumah kita. Ya, buku itu adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Luar biasa buku ini. Buku ini adalah sebenarnya masuk dalam buku ilmu hadis, tapi beliau membuat bab-bab yang begitu rapi. Di sini semua yang berkaitan dengan sisi lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas. Memuat sekitar 56 bab. Dan di bab yang ke-45 inilah bab yang akan kita jadikan sebagai tema pada malam hari ini. Di dalam bab ini, tepatnya di bab yang ke-45 dari kitab ini, Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, Imam At-Tirmidzi mencantumkan pembahasan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa sih keunikan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam kondisi apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Mudah-mudahan mungkin dalam waktu 1 jam ke depan kita bisa tuntaskan pembahasan yakni ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 subtopik besar yang ingin kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan hakikat tangisan itu sendiri. Yang kedua, berapa sih ya jumlah ya dan dalam kondisi apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Dan yang ketiga, makna dan arti dari tangisan-tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 3 subtopik besar yang akan kita ulas pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama berkaitan dengan hakikat tangisan manusia. Di sini para ulama
menyebutkan ada dua poin yang amat urgent yang harus kita fahami sebelum kita masuk ke pembahasan besar kita, yaitu tangisan Nabi. Apa sih hakikat dari tangisan manusia? Kita semua hamba pasti insya Allah kita menangis. Tapi apa hakikat yang sebenarnya? Itu tidak luput dari dua hal. Yang pertama, tangisan itu adalah fitrah dan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri manusia sebagai wujud kuasanya dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami. Bahwasanya tangisan kita selama ini itu tidak luput dari hakikat yang pertama. Ini sudah menjadi fitrah manusia. Tapi di sisi lain dan di balik itu semua, ini adalah bukti akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya ya nih jemaah? Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Di dalam surat An-Najm ayat 43 Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini akan bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan manusia itu adhaka, bisa menangis, bisa tertawa, wa abka, dan bisa menangis. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau kita renungkan ayat ini, maka tangisan-tangisan itu sebenarnya bukan murni dikarenakan karena kesehatan kita. Mungkin saya adalah orang yang sehat Ustaz, makanya saya bisa menangis. Allah, bukan karena faktor itu semata. Tangisan kita bukan dikarenakan karena mungkin karakter kita adalah orang yang sensitif. Tidak ya nih jemaah. Kalau kita memahami betul-betul dan mentadabburi ayat ini. Dan tangisan kita itu bukan karena faktor mungkin kekuatan yakni fisik kita, akhirnya kita bisa menangis. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menuturkan, mengomentari ayat ini, ayat 43 dari surat An-Najm. Beliau menuturkan bahwasanya Allah lah yang telah menentukan sebab-sebab yang melatar belakangi manusia itu bisa tertawa lepas. Manusia itu bisa terbahak-bahak. Manusia bisa tersenyum. Pun demikian tatkala manusia itu bisa menangis dan berderai air mata. Subhanallah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala kita pulang nanti mendapati istri kita menangis, jangan terburu-buru kita memvonis istri kita, atau mungkin barangkali kita langsung marah-marah menunjukkan kemurkaan dan kebencian kita kepada istri kita, atau mungkin barangkali karakter istri kita adalah orang yang suka menangis. Ingat dengan hakikat yang pertama ini jamaah, kita harus benar-benar memahami bahwasanya hakikat pertama dari tangisan itu adalah wujud dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memberikan edukasi kepada kita agar di dalam setiap realita dan fenomena yang ada, yang kita temukan di masyarakat kita, itu tidak luput dari apa? Kuasa dan iradah serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Adapun hakikat yang kedua ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangisan itu adalah wujud dari rasa syukur seorang hamba. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangisan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita itu bisa menangis, ini adalah sebuah nikmat dan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ini adalah bagian dari ungkapan luapan hati. Mungkin ini adalah bagian dari pelipur lara di saat kita didera dengan berbagai ujian, pandemi yang akhirnya sedikit banyak merusak ya peta dunia, peta perpolitikan, bahkan roda ekonomi ini semakin kacau balau dan lain sebagainya. Manusia banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Banyak sekali tangisan-tangisan dari rakyat-rakyat jelatan dan rakyat kecil ya nih jamaah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang mukmin harus memahami dulu hakikat bahwasanya tangisan itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tanpa ini semua kita nggak akan bisa menjadi manusia yang bersyukur.
Makanya tatkala kita mengetahui, mendapati anak-anak kita menangis, bersyukurlah. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat pelajaran. Pulang anak kita menangis. Yang pertama kita harus yakin bahwa ini adalah wujud dari kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia menangis. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwasanya anak kita bisa menangis karena ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya saya teringat dengan nasihat dan wasiat dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini bagian dari parenting yang amat penting untuk kita semua. Beliau menuturkan bahwasanya tatkala kita mendapati anak kita sedang menangis, jangan sekali-kali engkau herdik. Jangan engkau bilang uskut. Jangan kau bilang diam. Biarkan dia menyelesaikan tangisannya. Ya. Ternyata nasihat berharga dari Syekh Utsaimin ini tidak bertolak belakang dengan hasil riset dan penelitian para dokter dan para psikiater dan para medis. Karena ini adalah bagian luapan dari dia itu mengungkapkan. Dia nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Karena masih khojul, masih malu, masih takut. Maka tak ada celah kecuali dengan tangisan dan teriakan ketika dia menangis. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian ya, sebuah kesalahan fatal bila mana kita menganggap semua tangisan dari seorang hamba itu adalah bukti cengengnya dan lemahnya keimanan seseorang. Allah, ini adalah sebuah kefatalan. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang mengklaim bahwasanya semua tangisan hamba ini menunjukkan cengengnya seorang hamba, lemahnya keimanan, ini adalah sebuah klaim yang perlu kita luruskan. Sebab tangisan itu sebenarnya adalah dorongan insting manusia untuk meluapkan isi hatinya. Dengan catatan, tangisan ini tidak disertai dengan kebencian dan pengingkaran terhadap qada dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk kita sebagai manusia. Maka oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, statement dan klaim seperti ini dibantah oleh beberapa ulama dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi medis dan yang kedua dari sisi syar'i. Yang pertama dari sisi medis, mungkin barangkali di antara kita ada yang punya latar belakang dunia kedokteran, medis, atau mungkin seorang psikiater. Insya Allah yang namanya air mata ini ternyata menyimpan banyak sekali faedah dan manfaat. Ada menyebutkan 7 faedah dan manfaat dari tangisan dan air mata. Bahkan disebutkan bahwasanya yang namanya air mata ini, subhanallah, mampu membunuh bakteri-bakteri yang itu tidak mampu dibunuh dengan antibiotik atau ya pembunuh-pembunuh bakteri yang lainnya. Karena ternyata air mata ini menurut riset ini mengandung ya yang namanya unsur lysosome, yang dalam waktu singkat 5 menit mampu 90-90% itu mampu membunuh bakteri-bakteri yang itu tidak mampu dibunuh dengan yang lainnya. Bahkan yakni seorang dokter ya dari Minnesota, yakni Amerika, yakni William Frey mengatakan yakni bahwasanya dengan keluarnya air mata manusia ini berarti keluar pula racun-racun yang ada di dalam yakni tubuh kita. Subhanallah. Ini adalah bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mengklaim bahwasanya tangisan ini tidak ada manfaatnya, tangisan ini menunjukkan cengengnya, menunjukkan lemahnya iman, secara medis ini tertolak. Ini baru beberapa ayat ini saja. Apalagi dari sisi syar'i ya nih jamaah. Begitu banyak nas-nas Al-Qur'an, pun demikian dengan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahkan sebaliknya, tangisan itu adalah bukti bagaimana kuatnya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Ya, dan ini menjadi ayat pertama di juz yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana faktubna ma'as syahidin. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-83 ini Allah Subhanahu wa taala menuturkan mengenai orang-orang yang sampai berderai air matanya. Karena apa? Mimma arafu minal haq. Ketika mereka menyaksikan sendiri bagaimana kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat berkaitan dengan sabab turunnya ayat ini. Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i,
ya, Sahih Asbabun Nuzul, beliau menuturkan bahwasanya ya, ayat ini itu diturunkan kepada Raja Najasyi yang akhirnya tak kuat untuk memendung air matanya ketika menyaksikan bagaimana kebenaran yang selama ini ditunggu-tunggu, bagaimana kebenaran yang selama ini dia baca, dia temukan di dalam kitab-kitab Injil yang sebelumnya itu benar-benar nyata di hadapannya dengan diutusnya Nabi SAW. Pertanyaannya di sini, jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah kita yakini bahwasanya ayat ini ditujukan kepada Najasyi yang sampai berderai air mata ketika mendengar sebuah kebenaran dari Nabi SAW, apakah ini menunjukkan bahwasanya Najasyi ini adalah orang yang cengeng? Najasyi ini adalah orang yang lemah imannya? Tidak ya nih jamaah. Bahkan sebaliknya, beliau adalah orang yang kuat imannya. Bahkan dengan tangisan ini menunjukkan level tertinggi dari keimanan seorang hamba, subhanallah. Pun demikian di surat At-Taubah ya, ayat yang 91, 92 dan 93. Di surat Taubah ayat 91, 92 dan 93 ini berkaitan dengan peristiwa perang Tabuk dan dianggap perang yang amat menyakitkan karena kurangnya perbekalan, minimnya SDM yang dimiliki oleh Nabi SAW. Makanya kalau kita buka di ayat yang ke-92 dari surat At-Taubah, kita akan temukan ya, ada sebagian di antara para sahabat yang harus meneteskan air mata, berderai air matanya balik karena ditolak oleh Nabi SAW. Perbekalan minim dan mereka tidak memiliki sedikit pun. Tidak ada helm. Yang namanya peperangan kan butuh apa? Ini bagian dari ikhtiar kita. Pelindung tubuh, pelindung kepala. Tidak punya faros, tidak punya kuda, tidak punya alat untuk berperang. Karena mereka ternyata datang itu membawa semangat saja. Karena mereka datang dari kalangan orang-orang fuqara dan masakin. Maka di ayat yang 92 ini, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala firman, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilhum qulta ma ajidukum qulta la ajidukum alai ma ahmilukum alai qulta ajidu ma ahmilukum alai. Akhirnya apa? Ketika mereka tidak menemukannya, tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Subhanallah, ma yajid. Mereka akhirnya balik kucing. Di dalam riwayat ini ya, ada sekitar 7 sahabat yang harus balik karena ditolak oleh Nabi SAW. Mereka kemudian menuturkan di sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, wa ayum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Subhanallah. Mereka menangis, enggak bisa berjihad bersama Nabi SAW. Padahal jihad ini adalah dirwanu sanamil Islam, ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Akhirnya Rasulullah SAW benar-benar mengapresiasi niat dan tekad mereka. Dan ini dituturkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika mereka sampai ya dalam perang Tabuk ini, Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang yang lolos verifikasi untuk ikut berjuang dan berjihad bersama Nabi SAW, inna fil madinati la rijalan. Ingatlah, meski engkau itu bisa berjihad bersamaku hari ini dalam perang Tabuk, ya, jangan engkau sangka engkau menjadi manusia yang terbaik. Karena kita tinggalkan manusia-manusia terbaik di kota Madinah. Masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa wa huwa ma'akum habasahumul marad. Dalam riwayat, dalam hadis yang Waqi' disebutkan, illa syarakukum fil ajr. Ingat, kita tinggalkan beberapa sahabat-sahabat mulia karena mereka nggak lolos verifikasi, atau di antara mereka ada yang terkendala karena faktor sakit dan kesehatannya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak benar-benar menyia-nyiakan tekad mereka. Mereka pun tetap mendapatkan syarakukum fil ajr, mendapatkan pahala yang sama seperti kalian, meskipun mereka tinggal di kota Madinah. Subhanallah. Kesimpulannya di sini, apakah tangisan para sahabat ketika balik kucing ditolak oleh Nabi SAW menunjukkan akan kecengengannya dan lemahnya iman mereka, dan tangisannya ini tidak memberikan faedah sama sekali? Nonsen, tidak ya nih jamaah. Malah ini sebaliknya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian di dalam sunnah,
Di dalam sunnah Nabi SAW ini banyak bertebaran hadis-hadis tentang tangisan-tangisan para sahabat Nabi SAW. Adzan? Baik. Kita akan lanjutkan. Fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang statement ini juga terbantah dari dalil-dalil yang termaktub di dalam sunnah Nabi SAW. Ini cukup banyak. Ya, salah satunya adalah yang terjadi pada diri Umar ibnu Abi Waqqas. Kalau kita mengenal ada nama Sa'ad ibnu Abi Waqqas, itu memang ada hubungan nasab dengan Umar ini. Kita lebih mengenal Sa'ad yakni daripada Umar, karena Umar ini adalah adiknya dari Sa'ad. Dan di usia yang cukup belia, beliau harus meregang nyawa dalam perang Badar. Lah disinilah terdapat sebuah kisah yang sangat-sangat heroik, menunjukkan bagaimana semangat tingginya seorang anak, seorang pemuda di usia 16 tahun, ya, dengan semangat juang yang begitu tinggi, ingin berjuang dan berjihad bersama Nabi SAW. Di sini pernah dituturkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya sebagai kakak, ketika Nabi SAW mengumumkan akan menyerang orang-orang kafir, ya, dalam perang yang di Badar, ternyata adikku ini yang sudah berusia 16 tahun, tapi mungkin karena fisiknya kecil. 16 tahun usia berapa? Kelas berapa? 2 SMA apa SMP? Ya, kisaran itu ya. Tapi fisiknya kecil. Ketika perang Badar ini Nabi SAW melakukan verifikasi, ya, dari si usia, terus kemudian punya perbekalan enggak? Salah satunya adalah senjata. Maka di sini Nabi SAW setelah memverifikasi, ternyata ketahuan adiknya dari Sa'ad, Umar ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ini secara fisik ini terlalu kecil, ya, ditolak oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Umar yang datang dengan membawa sejuta harapan ini benar-benar pupus harapannya untuk berjuang bersama Nabi SAW, pulang dengan menangis. Tapi dalam sepanjang pulangnya ini tetap ingin berjuang bersama Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW nggak tega. Secara persyaratan dia lolos, cuma karena faktor ada fisiknya yang kecil. Maka disinilah kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai kakaknya itu menuturkan, bayangkan, kecil berarti kan fisiknya, kekuatannya juga minim. Saya sendiri membantu adikku untuk menyarungkan pedang. Kayak apa ini Pak? Pedang, menyarungkan pedang saja dibantu oleh kakaknya. Subhanallah, dalam perang itu Umar ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu meninggal, ya, dalam perang yang mulia ini, mati syahid. Makanya dalam sejarah jarang, ya, tersiar nama Umar yang kita kenal, yang populer di telinga kita apa? Sa'ad, karena dia dalam usia yang cukup muda, 16 tahun sudah meninggal. Ya, pun demikian dengan Abdullah ibnu Umar. Abdullah Umar ini punya geng, maaf, ya. Jadi punya Barra ibnu Azib yang usianya masih 15 tahun ketika itu, atau kurang dari itu, ya, kurang dari itu. Mereka punya geng, Barra ibnu Azib, Abdullah ibnu Umar datang kepada Nabi SAW dalam perang Uhud. Semuanya ditolak mentah-mentah oleh Nabi SAW. Padahal mungkin saja sebagai ayahnya, sebagai teman dekatnya Nabi SAW, Umar bisa memberikan syafaat kepada putranya. Tapi Nabi SAW tegas, ini gak main-main ini. Ini bukan masalah, ya, like dan dislike ini saja. Oh, saya suka anak ini, biarlah saya loloskan. Enggak. Peperangan itu punya persyaratan. Dari sisi usia, dari perbekalan, dan lain sebagainya. Meskipun itu adalah anaknya Umar, meskipun itu geng-geng orang-orang yang kelak menjadi penerus Nabi SAW, Barra ibnu Azib ditolak, Abdullah ibnu Umar, semua anak-anak kecil ini akhirnya pulang dengan berderai air mata. Barulah Nabi SAW memberikan izin kepada Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab ini, ketika Nabi SAW mengumumkan perang Khandaq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tangisan dari Umar ketika ditolak Nabi SAW, tangisan dari Barra ibnu Azib, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala, apakah ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang cengeng? Menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lemah imannya? La, tidak sama sekali. Kalla, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi sebaliknya, mereka adalah
orang-orang yang menunjukkan level dan derajat keimanan yang itu jauh daripada level dan derajat keimanan yang kita semua. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara yang bantahan dari dua sisi, dari sisi medis syar'i dan dari sisi medis dan dari sisi apa? Yani syar'inya. Adapun yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan jumlah kondisi di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menangis kapan saja dan berapa yani jumlahnya. Ya, ternyata ini itu menarik perhatian bagi para ulama untuk menggali berbagai riwayat kapan saja sih Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menangis. Ini terbukti salah satu ulama besar yang bernama Yazid ibnu Maisarah rahimahullah taala itu mengumpulkan riwayat, ya, yang akhirnya kemudian beliau menelurkan ada sekitar 7 kondisi di mana di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis dengan alasan dan sebab yang berbeda-beda. Bahkan yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan lebih dari 7. Ada 10 kondisi-kondisi di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menangis. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bukti subhanallah. Ketika orang Arab itu benar cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maaf, sampai dalam hal tangisan saja itu digali. Kapan saja sih Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu yani menangis? Ya, maka keterbatasan waktu pula saya mungkin hanya menyebutkan yani 4, yani dari sekian yani banyak yani kondisi di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu yani menangis. Yang pertama, arti tangisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai wujud kasih sayangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ia cintai ketika meninggalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai wujud kasih sayang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang meninggalkannya untuk selama-lamanya di kehidupan yang di dunia ini tentunya. Dan ini pernah dikisahkan oleh Anas bin Malik di dalam yang di Sahih Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik ini tahu betul setiap episode dari tangisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya putra tercinta. Siapa? Putranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada berapa? Ada 3 ya nih jamaah. Berarti harus belajar sirah lagi ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putra Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada 3. Yang pertama siapa? Ya, Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Tapi yang diceritakan oleh Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu di dalam yang di Sahih Bukhari ini adalah Ibrahim. Ya, putranya ada 3, putranya berapa? 4. Seluruhnya meninggal sebelum wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecuali 1. Siapa? Yani Fatimah. Itu pun meninggalnya enggak lama setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sekitar 6 bulan setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Fatimah akhirnya juga ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada Ibrahim. Ibrahim ini adalah satu-satunya ya putra dari Maria Al-Qibtiyah. Selebihnya itu adalah anak yang lahir dari rahim siapa? Khadijah. Nah di sini di tahun ke-8 Hijriah di kota Madinah, Nabi SAW harus kehilangan Ibrahim, ya, putranya yang tercinta. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW tak kuat untuk menahan air matanya, sampai Abdurrahman ibnu Auf sebagai teman senior, karena beliau juga termasuk as-sabiqunal, yakni awalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Ini sampai kemudian mendatangi Nabi SAW, merasakan ada yang janggal. Wa anta ya Rasulullah, bahasa kita, loh kok sampai jenengan ini nangis ya Rasulullah, ya, engkau adalah manusia yang selama ini menjadi panutan kami, engkau adalah selama ini menunjukkan gentlenya luar biasa. Masa dalam bahasa hatinya si Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, masa hanya ditinggal wafat 1 orang ini engkau sampai harus menuturkan air mata? Di dalam hadis ini Anas bin Malik menuturkan al-ain tadrufan. Nabi SAW benar-benar ya air mata yang keluar tidak sedikit, banyak. Makanya ini yang kemudian menjadikan Abdurrahman ibnu Auf itu kemudian mendekati Nabi SAW seraya menanyakan apa alasannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi SAW, inha rahmah. Auf, ente tahu enggak? Tangisan ini adalah wujud dari apa? Kasih sayangku kepada orang yang telah meninggalkanku, yaitu siapa? Ibrahim.
Baru Nabi SAW menuturkan, innal al-aina tadmu wal qalba yahzan wala yaqul wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan edukasi pembelajaran kepada kita bahwasanya tangisan ya sebagai bentuk kasih sayangnya kita kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita, itu adalah suatu hal yang wajar. Nabi SAW mengatakan bahwasanya haknya mata untuk menangis, haknya hati juga untuk bersedih, nggak salah. Yang penting dengan catatan apa? Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Jangan sampai kemudian muncul nanti ketika kita didera dengan musibah seperti ini, kemudian muncul umpatan, kebencian, pengingkaran terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terlarang. Makanya Nabi SAW ini memberikan edukasi kepada kita. Ini adalah hal yang wajar, tapi jangan berlebihan. Pun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis sahih, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu juga pernah menuturkan bagaimana tangisan kedua sebagai bentuk rahmah ketika wafatnya cucu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, putri dari siapa? Yani Zainab. Putrinya Nabi siapa? Zainab, terus Fatimah, terus Ruqayyah, itu mah Ummu Kulsum. Kita berbicara masalah Fatimah. Lah di sinilah kemudian dalam riwayat itu ya punya cucu dan meninggal. Dari siapa? Yani Zainab. Dan ketika itu yang menangis pertama kali itu adalah pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman gak kuat untuk membendung air matanya. Sampai para sahabiat itu kemudian bahasa kita ilingo. Gak malu dengan siapa? Nabi, karena Nabi SAW hadir di situ. Tapi yang namanya pengasuh ini seakan-akan hatinya sudah bersatu dengan yang diasuhnya. Ketika cucunya ini yang selama ini diasuh, melihat kelucuannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala wafatkan, dia nggak bisa membendung air matanya. Dia menangis terseduh-seduh. Apa jawaban yang dituangkan Ummu Aiman di sini? Loh, apa salahnya saya menangis, kata Ummu Aiman. Nabi SAW juga pernah menangis ketika ditinggal wafat oleh siapa? Yani Ibrahim. Apa salahnya? Barulah kemudian Nabi SAW, innama hiya rahmah. Tangisan ini adalah sebagai wujud yani kasih sayang. Wajar. Yang penting kita nggak berlebihan. Subhanallah. Arti tangisan yang kedua yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala adalah ketakutan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila ada musibah dan fitnah besar menimpa umat ini. Sampai Nabi SAW itu kemudian menangis. Ya. Ketika apa? Ini menunjukkan sayangnya Nabi SAW. Di sisi lain menunjukkan ketakutan Nabi SAW bila umatnya nanti itu terkena fitnah, terutama adalah dalam perkara-perkara din, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan syariat yang mulia ini jamaah. Makanya di dalam sebuah hadis riwayat yani Barra ibnu Azib, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, inti cerita Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Barra ibn Azib ini pernah mengantarkan jenazah dari salah seorang sahabat. Ketika sahabat itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menangis. Sampai disebutkan di situ balassara, tanah di mana dipijaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbasahi air mata. Berarti Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangisnya sedikit apa banyak? Air matanya banyak. Sampai kata Al-Barra ibn Azib, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, sampai tanah di mana di situ Nabi SAW berpijak itu sampai terbasahi dengan air matanya. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Inti semua ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia. Ya. Dalam kondisi seperti ini ketika kita sudah dimasukkan kelak di liang lahat, sudah nggak ada kesempatan lagi kita untuk beramal. Fa'iddu, maka carilah bekal sebanyak-banyak mumpung engkau masih diberikan kesempatan dan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan dan melatar belakangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Karena para sahabat, para ulama hadis menuturkan, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis sampai kemudian melontarkan sebuah statement yang seperti ini? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam khawatir fitnah besar, terutama adalah fitnah ketika umatnya ini terkena azab
azabul qabr. Makanya dari hadis inilah kemudian jamaah menunjukkan yakni bahwasanya azab qabr itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah peristiwanya tak. Kebalikannya pun sama. Ada azab kubur dan ada nikmat yakni kubur. Itu pun ada sesuatu yang nyata. Sampai-sampai di dalam riwayat yang lain, muttafaqun alaihi, Nabi SAW, kenapa yakni sampai menangis? Tahu. Karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan hanya melihat di atas permukaan yakni saja, orang mati di dalam nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dia mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan yakni azab kubur. Dan di sini Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Subhanallah. Wahai sahabat, ketika saya menangis ini karena saya tahu saya mendapatkan wahyu dari Allah. Seandainya engkau pun tahu sebagaimana yang aku rasakan hari ini, karena Nabi SAW tahu di dalam tanah ini banyak penduduknya. Ya, ada yang mendapatkan nikmat dan ada mendapatkan siksa di sini. Makanya beliau menuturkan, "Lau ta'lamuna ma'alam," pasti la dhahaktum qalilan, pasti. Ya, engkau akan lebih meminimalisir untuk menangis tapi memperbanyak apa? Atau sebaliknya, la dhahaktum qalilan jamaah. Engkau akan meminimalisir untuk tertawa di dunia ini, tapi sebaliknya engkau akan banyak menangis. Tapi ini hanyalah wahyu yang diberikan kepada manusia-manusia, yakni pilihan yakni jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa empati, rasa ketakutan kita bila mana umat kita, terutama mungkin adalah anak-anak kita, santri-santri kita, bila mereka sampai sekarang belum bisa sholat, belum bisa ngaji, ini yang seharusnya kita tangisi yakni jamaah. Ini yang seharusnya menjadikan hati kita bersedih. Ini yang seharusnya menjadikan sanubari kita terenyuh. Sebagaimana Nabi SAW takut yakni sekali bila mana fitnah terjadi kepada umatnya. Tapi ini dalam perkara-perkara apa? Agama, bukan perkara dunia. Tapi selama ini kita sebagai orang tua, yang kita takutkan apa? Kelak anak kita apa? Bisa makan apa enggak? Makanya sekarang deposit dibuka, rekening dibuka, ya. Tapi pernahkah kita yakni jamaah melakukan satu ibadah dan ini adalah deposit dan rekening terbaik untuk masa depan anak kita? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun demikian disebutkan dalam riwayat Sa'id ibnu al-Musayyib, ya, itu pernah menuturkan dia sampai begadang malam untuk sholat malam, untuk qiyamul lail, sembari menatap kepada anaknya yang sedang tertidur bulas. Min ajlika usolli, wahai anakku, ya, demi masa depanmu inilah saya sholat. Demi untuk masa depanmu inilah saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat dan para tabi'in sadar betul bagaimana kesolehan kita itu insya Allah akan berimbas kepada masa depan anak-anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman mengisahkan tentang perjalanan religi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi siapa? Khidir dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara harta terpendam, antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada dua anak yatim ini dengan wa kana abuhuma sholihah? Karena ini ada ikatan yang sangat erat yakni sekali yakni jemaah. Karena dahulu ini adalah hasil dari kesolehan siapa? Ayahnya, subhanallah. Makanya Said Ibnu Musayyib, ya, itu sudah membuka rekening dan deposit untuk masa depan anaknya, bukan dengan uang, tapi dengan apa? Salat dan ibadahnya. Min ajlika usolli, saya begadang malam ini untuk masa depanmu. Karena memahami intisari dari surat Al-Kahfi ayat 82 ini. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan kembali surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu." Apa yang terjadi? Orang-orang yang beriman, orang-orang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya alhamdulillah enggak pernah berhenti qiyamul lail, ya enggak pernah telat.
Orang-orang istiqomah di atas ketaatan, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Kalau kita lihat terjemahannya, mungkin hanya akan terlintas dalam benak kita, malaikat itu akan memberikan kabar gembira, ente jangan takut dan ente jangan bersedih. Tapi sebenarnya apa makna jangan takut dan jangan bersedih? Kalau kita lihat di dalam tafsir, ya, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, Mujahid, seorang tabi'in, murid senior dari Abdullah ibnu Abbas, pun demikian dengan Zaid ibnu Asal menuturkan, Allah takhafu. Ketika orang itu sudah meninggal, tapi selama di dunia dia itu selalu istiqomah, itu akan diberikan kabar gembira oleh malaikat. Allah takhafu. Jangan engkau merasa takut dengan tahapan-tahapan yang engkau lalui di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untukmu. Itu adalah makna takhafu. Wala tahzanu. Nah ini yang pentingnya, ini kaitannya dengan ini. Dan jangan sekali-kali engkau merasa bersedih dengan apa yang kau tinggalkan, anakmu, istrimu, semuanya sudah ada yang menjamin. Karena ini adalah buah dari istiqomah dan ketaatanmu selama di dunia, subhanallah. Maka apa yang kita takutkan? Kalau seandainya kita adalah orang-orang yang selama istiqomah, kita akan dijamin kemudian untuk bisa melewati berbagai etape-etape yang cukup panjang dan lebih panjang daripada usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apa yang perlu kita sedihkan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin anak-anak dan istri kita yang telah kita tinggalkan, subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran penting ya sekali. Ya, Nabi SAW takutnya musibah itu bukan musibah perkara dunia, tapi yang beliau takutkan itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat ini. Bagaimana mereka bisa sholat belum hari ini? Bagaimana ngajinya, yakni bagaimana pemahaman mereka dengan dinil Islam ini, bagaimana mereka mengenal dengan idolanya, karena sekarang ini menjadi hal yang sangat ya menyakitkan ya bagi kita. Idola-idola anak-anak kita ini bukan Nabi lagi, bukan Rasulullah lagi, bukan para sahabat yani lagi, apalagi pemuda-pemuda sekarang, subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya, di antara makna tangisan Nabi SAW itu adalah karena apa? Wujud dari tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, subhanallah. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling sensitif sekali ketika dihadapkan dengan Al-Quranul Karim. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi SAW itu sedang menjadi imam, ya, makmumnya ini itu bisa mendengar, ya, azizul kharjal, seperti air mendidih, ya. Ketika Nabi SAW menangis di saat beliau membaca ayat-ayat Al-Quran ketika menjadi imam, subhanallah. Seperti itu Nabi SAW. Bahkan ya disebutkan ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang mendapatkan kedudukan yang amat spesial di sisi Nabi SAW, karena menjadi orang yang benar-benar disuruh Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Makanya pertama kali Abdullah ibnu Mas'ud dipanggil oleh Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran. Di awal beliau menolak, bagaimana mungkin? Ya Rasulullah, kaifa aqra wal Quran unzila alaik. Al-Quran ini ditujukan kepada engkau, diturunkan kepada engkau, bagaimana saya membacakan kepadamu? Akhirnya dia nggak berani menolak. Akhirnya mau nggak mau dia harus dibaca. Nah, pelajaran dari sini sebelum kita lanjutkan kisah ini, ya, perlunya kita itu menjaga kestabilan iman kita tatkala kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran terus kemudian Ustaz, ini lagi futur Ustaz, ya, pekerjaan kantor ini bejibun, nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita nggak pakai metodenya Nabi SAW? Nabi SAW nggak selamanya membaca, terkadang menyimak atau mendengarkan bacaan dari yang lain. Apalagi di zaman ini, subhanallah, media sekarang sudah dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Nabi SAW pun demikian, meminta kepada Abdullah ibn Mas'ud untuk membacakan. Yang dibaca ketika itu adalah surat An-Nisa, surat pertama, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Abdullah ibn Mas'ud fokus untuk bacaan Al-Quran, nggak melihat seperti apa raut wajah Nabi SAW. Sampai di ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa ta'ala firman,
Di dalam surat An-Nisa ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Akhirnya Nabi SAW hasbukalan. Barulah kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menatap wajah Nabi SAW tadrufan. Ya, pipinya sudah terbasahi dengan air mata. Ada apa dengan ayat ini? Ada apa dengan ayat 41 dari surat An-Nisa? Ternyata surat An-Nisa 41 ini ya adalah sebuah beban dan kewajiban serta amanah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas pundaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Para nabi itu akan dijadikan saksi bagi umatnya. Tapi khusus untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dijadikan saksi untuk siapa? Ala haula, untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Makanya Nabi SAW gak kuat untuk menahan begitu beban, begitu beratnya beban dan kewajiban dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, subhanallah. Untuk ngurus umatnya ini saja begitu berat, apalagi menjadi saksi bagi seluruh umat ini, subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menyebutkan di dalam surat Maryam ayat 58 berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah idza yutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadau wa buqiyya. Ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kharru, mereka tersungkur, mereka tunduk, sujadan, sambil sujud, dan buqiyya, dan sambil menangis dan meneteskan air mata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita terakhir meneteskan air mata tatkala kita membaca Al-Qur'an? Ya, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi dikaitkan yakni dengan arti dan makna tangisan Nabi SAW ini menjadi suatu hal yang amat luar biasa sekali. Karena Nabi SAW itu adalah orang yang paling sensitif ketika dihadapkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan tadi, sifat orang mukmin idza yutla alaihi ayatur rahman kharru sujadau wa buqiyya. Subhanallah. Ini adalah hasil dari tadabbur Al-Qur'an. Maka kalau seandainya kita itu minimal ya memahami makna yang terkandung dari Al-Qur'an, insya Allah hal ini adalah solusi yang paling cepat kita itu bisa menangis tatkala kita mendadaburi ayat Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau sebaliknya kita nggak memahami Al-Qur'an, apa yang kita baca nggak tahu, apalagi yang dibaca oleh imam, maka sampai kapan kita bisa mendadaburi Al-Qur'anul Karim? Butuh pembahasan khusus. Dan ini adalah PR besar bagi kita semua. Sekali lagi, jangan sampai air mata kita kering ya, atau tidak sampai keluar sama sekali ketika kita dihadapkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, karena di antara ciri dan sifat orang mukmin itu adalah menangis ketika ya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang keempat ya nih jamaah. Ya, makna tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wujud dari khosyah kepada Allah, plus sebagai wujud syukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam sebuah hadis sahih ya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menuturkan suatu malam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah minta izin kepada Aisyah, "Ya Aisyah, zarini li'ata'abbad Rabbi." Minta izin kepada Aisyah, subhanallah. Ini bentuk sayangnya ya. Bukan kemudian Aisyah itu adalah kepala keluarga yang kita harus izin dulu kepada istri. Sampai muncul kadang-kadang suami-suami apa? Takut istri. Bukan itu. Tapi ini sebagai wujud apa? Sayangnya Nabi kepada Rasulullah SAW. Mungkin barangkali, maaf, yang namanya suami istri juga punya hak malam ini pengen ya digauli misalnya. Tapi di sini Nabi SAW akhirnya minta izin. Ya Aisyah, saya minta izin malam ini. Saya ingin bermunajat dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, akhirnya diberikan izin oleh Aisyah. Maka sholatlah Nabi SAW semalam suntuk, karena rumahnya itu dempet dengan apa? Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi. Subhanallah. Dilihat ya ini suaminya, subhanallah, berderai air matanya. Disebutkan di situ hatta yani balla hijrahu. Hijr itu pangkuan. Ya, karena sholat itu kadang-kadang berdiri, kadang-kadang
duduk. Pangkuan Nabi SAW basah, kata Aisyah. Balla hijru, basah dengan air matanya. Nabi SAW tetap berdiri sholat. Gak lama, balla likhyatahu, jenggotnya itu sampai terbasah air mata. Dia tetap sholat sampai balla al-ard, air matanya itu membasahi tempat di mana beliau itu berpijak, tanahnya sampai basah. Ternyata Nabi SAW gak berhenti semalam itu sampai datangnya Bilal yang menjadi petunjuk bahwasanya dekatnya sholat subuh. Lah disinilah kemudian beliau, ya Rasulullah, sudah cukup. Engkau adalah manusia pilihan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada engkau? Di dalam surat Al-Fatah ayat yang pertama dan ayat yang kedua apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tidak cukupkah ayat yang kedua dari surat Al-Fatah ini menunjukkan bahwasanya dosa masa lalumu dan dosa masa depanmu engkau sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup ya Rasulullah. Jangan engkau paksa dirimu. Lah di sini Nabi SAW menjawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah engkau senang wahai Bilal, bila mana saya termasuk adalah orang-orang yang bersyukur? Maka sebenarnya tangisan Nabi SAW yang keempat ini adalah wujud dari khosyahnya Nabi SAW. Kenapa khosyah? Kenapa Nabi SAW takut? Takut bila mana apa yang sudah dipersembahkan selama ini kepada Allah itu belum dianggap cukup untuk menjadikan beliau pantas untuk bersyukur dan berhak untuk mendapatkan tiket surga. Subhanallah. Padahal Nabi SAW luar biasa sekali ibadahnya. Itu masih takut bila mana yang sudah dilakukan selama ini belum cukup dianggap menjadi hamba yang baik. Makanya Nabi SAW ini sampai sholat seperti itu apa? Afala aku abdan syakura. Ini sebagai wujud syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dengan berbagai kenikmatan dan keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada yang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir ya, manakala jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita termasuk ya di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan susah untuk menangis. Afan Ustaz, saya termasuk orang yang susah menangis. Ya. Seandainya saya itu bersama dengan orang-orang yang menangis, ya, tak ada satupun tetes air mata itu yang mengalir dari mataku. Pokoknya saya orangnya nggak pernah menangis, susah banyak untuk menangis. Padahal barusan kita sampaikan bahwasanya di antara sunahnya Nabi SAW itu menangis pada kondisi-kondisi tertentu. Maka di sini ada beberapa tips yang ringan, mudah-mudahan cukup ya, sedikit ya. Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan kalau termasuk kita di antara orang yang paling susah menangis, yang pertama, koreksi diri kita dan jauhi kemaksiatan. Koreksi diri kita dan jauhi kemaksiatan. Karena kemungkinan terbesar susahnya kita menangis itu karena kerasnya di hati kita. Dan kerasnya hati itu disebabkan karena apa? Karena kemaksiatan yang selama yang kita lakukan tanpa kita sadari. Yang kedua, ya, tips yang ringan agar kita itu bisa mudah menangis insyaallah taala, marilah kita perbanyak mengingat kematian dan ziaratul kubur. Bukan hanya ziarah al-ikhwan, teman-teman kita, tapi ziaratul kubur. Nabi SAW pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kita mengingat pemusnah kenikmatan dunia ini. Apa itu? Kematian. Pun demikian dengan ziaratul kubur. Makanya di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, ya, di sini Hani itu budaknya Utsman ibnu Affan, itu pernah menemani Utsman untuk ziaratul kubur. Lah ini nanti ada kaitannya di sini. Hani ini menyertai Utsman bin Affan untuk ziaratul kubur. Ketika sampai di ziaratul kubur di tempat pemakaman itu, Allah, air mata Utsman tak mampu untuk dibendungnya. Sampai Hani mengatakan apa? Hatta ballas sara. Sara itu apa? Sara itu tanah. Tanah dia pijak itu sampai terbasahi dengan air matanya Utsman ibn Affan ketika di atas makam. Maka disinilah kemudian Utsman ibn Affan menuturkan kepada Hani sebagai apa? Budak, budaknya. Innal qabra, hati-hati, kuburan ini awwalu manazilil akhirah.
Gerbang pertama kita masuk alam akhirat itu adalah kuburan ini, alam kubur, alam barzakh ini. Kata Utsman, "Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad." Subhanallah. Kalau seandainya di antara kita selamat di gerbang pertama ini, insya Allah dijamin perjalanan yang akan panjang dan berliku-liku ini akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tapi kalau seandainya di gerbang awal dia sudah enggak selamat, fama ba'dahu asyad. Ya, dia akan terseok-seok. Padahal sekali lagi perjalanan kita masih panjang, bahkan jauh lebih lama daripada lamanya usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mandaran illa wal qabru afdha minhu." Saya tidak mendapati satu tempat di mana kecuali kuburan itu adalah tempat yang paling menakutkan dan paling mencekam, yakni subhanallah. Maka disinilah kemudian kalau kita banyak ziaratul kubur, insya Allah, apakah tergambarkan ziaratul kubur itu seperti halnya ketika kita masuk mall? Apakah kemudian tergambarkan kita masuk ke pemakaman kemudian terbersit kita di atas kuburan terbahak-bahak? Insya Allah enggak. Akan ada rasa dan perasaan sedih yang menggelayut. Apalagi yang kita kunjungi itu adalah manusia-manusia yang kita cintai selama ini di dunia, insya Allah. Ini adalah tip yang berikutnya. Adapun yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus latihan untuk menangis. Kok pakai latihan segala, Ustaz? Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menamakan ini sebagai at-tabaki. Sebenarnya tabaki itu seakan-akan pura-pura menangis. Tapi tabaki ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada dua. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Kapan yang tabaki ini tercela? Tercela ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika ada tendensi dan kepentingan duniawi. Ya maaf ya, kadang-kadang di sinetron-sinetron itu ada pakai kerudung kemudian menangis ketika membaca Al-Qur'an. Tapi dalam konteks sinetron, pertanyaannya, apakah orang-orang seperti ini mendapatkan yakni pahala atas tangisan sebagaimana tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an? Ya. Kita tidak katakan itu adalah yakni sebuah amalan, karena ini dalam konteks apa? Sedang berperan, sedang acting, ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tabaki yang tercela. Tapi ada tabaki yang terpuji. Bagaimana hal itu terjadi? Ketika memang benar-benar kita itu dalam kondisi nggak bisa menangis, tapi kita pengen menangis, maka kita paksa, seakan-akan mimik wajah kita ini ingin menangis. Pengen buktinya? Ini terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 67, enggak tahu 67 kayaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Ya, coba kita lihat. Ini berkaitan yakni dengan perang Badar. Ya, intinya nabi seorang manusia pilihan itu tidak boleh punya tawanan. Nah, intisari dari kisah ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar itu punya tawanan kan? Bingung diapain ini? Belum ada wahyu. Dikumpulkan para penasihat-penasihatnya. Umar dipanggil, Abu Bakar dipanggil. Ya. Ketika tanya kepada para sahabat, Abu Bakar gimana? Abu Bakar diapain ini tawanan ini? Saya bingung, belum ada wahyu. Akhirnya kemudian Abu Bakar, ya ini masih ibalah. Ya wis ya Rasulullah, kita tawanan aja. Kalau ada yang bisa menebus ya kita lepaskan. Udah. Umar, gimana pendapatmu? Kira-kira Umar gimana coba? Kalau Umar dikasih tawaran seperti itu, kira-kira jawabannya Umar apa? Ya Rasulullah, kita ini kan punya manusia-manusia pemberani, setia ini. Bagi saja saya dikasih 5, ya alhamdulillah. Tak bawanya ke padang pasir selesai insya Allah. Saya akan selesaikan ya sekali tebas selesai. Instruksi dari engkau. Gak usah susah-susah ya Rasulullah. Salah satu di antara tawanan ini adalah keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar pendapatnya dari siapa ini? Umar. Karena biasanya tawanan itu ditawan dekat-dekat apa? Masjid Nabawi seperti itu. Makanya ketika Jubair ibnu Mut'im itu menjadi tawanan,
ya, itu pernah diikat di salah satu apa? Tiangnya Masjid Nabawi. Makanya ketika sholat maghrib Nabi SAW sholat, kemudian membaca surat At-Tur. Ayat inilah yang menjadi pembuka pintu hidayah bagi Jubair ibnu Mut'im masuk Islam. Nah, ketika itu yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu dari kerabat Nabi SAW yang sudah ngomong, ya Muhammad, sudah qata'ta rahimak. Engkau telah apa? Memutus tali silaturahmimu kalau ngambil pendapatnya siapa? Ya, ini Umar ini. Sudah ini. Akhirnya Nabi SAW sebagai manusia biasa, ya, merasa iba juga nggak mungkin. Diambillah pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nggak lama turunlah surat Al-Anfal ayat 67 ini. Nggak boleh bagi seorang Nabi itu punya tawanan gini. Sehingga cerita Nabi SAW merasa salah dalam beristihad. Beliau menangis. Datang Abu Bakar melihat Nabi SAW menangis. Beliau sampaikan alasannya, menangis. Datang Umar, wahai Rasulullah dan sahabatku, yakni Abu Bakar, apa yang menjadikan engkau menangis? Kalau seandainya informasi yang engkau sampaikan, sebab yang melatar belakangi engkau menangis itu menjadikan aku menangis, alhamdulillah. Kalau seandainya enggak menjadikan aku menangis, lah di sini, atabaka, saya akan pura-pura menangis. Dalam konteks saya akan paksa diriku menangis, meskipun sebab yang melatar belakangi itu tidak menjadikan aku menangis sebenarnya. Tapi sebagai wujud apa? Ingin mengikuti Nabi SAW. Dan inilah diantara jenis tabaki yang terpuji sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang terakhir, ya, itu adalah lewat peran doa. Jangan kita mengentengkan doa, ya nih jamaah. Ya, doa itu kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada satupun di antara manusia dan makhluk ini yang mampu menghalanginya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam Majmu' yakni fatwanya, itu pernah menceritakan sebuah kisah namanya Utbah al-Ghulam. Ini pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 3 permintaan. Nggak tahu ada nggak di antara kita yang minta ini, dan ini subhanallah yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ijabai. Yang pertama, si Ghulam ini meminta sautan hasanan, ya, karena beliau itu adalah orang yang cinta kepada Al-Quran. Mungkin barangkali suaranya falas. Loh, suara falas saja mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sautan yani hasan, suara yang merdu. Yang kedua apa? Dam'an ghaziran. Minta apa? Yani bisa menangis, ya, bisa berderai air matanya sebanyak-banyaknya. Itu mintanya kepada Allah. Yang ketiga apa? Wa ta'aman ghairu takalluf. Ya, diberikan makanan yang itu tanpa disangka-sangka datangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika Utbatul Ghulam ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di saat yang sama momentum itu memang termasuk masa-masa mustajabud doa, nggak ada yang mampu untuk menghalanginya. Setiap hari, ya, banyak orang terkesima dengan suaranya. Suaranya semakin merdu, subhanallah. Dan dia menjadi orang yang paling sensitif ketika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dijabai. Padahal dahulu dia susah untuk menangis. Dan yang ketiga, hampir setiap hari selalu ada makanan yang ada di depan rumahnya sampai beliau wafat, subhanallah. Maka pelajaran penting ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ini adalah di antara tips dan usaha kita kalau memang benar-benar kita itu susah untuk menangis. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terakhir, faedah dari tema besar kita itu apa sih? Kenapa ini kita pengen ulas? Ya, tema seperti ini kita ulas adalah sebagai wujud kita menunjukkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak bisa kita disebut cinta kepada Rasul, tapi tingkah laku, perangai, akhlak, keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terekam kuat yang di dalam memori kita. Coba kita lihat, masa kita kalah dengan pemuda-pemuda saat ini? Idolanya seorang atlet, semuanya tahu lahirnya kapan, matinya kapan, berapa gol yang sudah dilesakkan, tahun ini berada di klub mana. Pemuda-pemuda luar biasa, nomornya berapa, nomor sepatunya berapa, ya Allah.
detail informasi yang dia dapatkan luar biasa. Tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lebih dari, di dalam Sahih Bukhari disebutkan tidak lebih dari 20 uban. Makanya subhanallah, kitab ini luar biasa. Kalau kita akan gali, ini mencakup seluruh sisi lain Nabi SAW. Mulai dari fisiknya, mulai dari bagaimana rambutnya, mulai dari bidangnya, ini kemudian warnanya, itu dari fisik. Belum lagi akhlaknya, belum lagi dengan tangisan, belum lagi dengan cara duduknya Nabi SAW. Maka jangan sampai kita mengklaim kita menjadi orang yang cinta Nabi, kalau seandainya pada dasarnya kita adalah orang yang tidak mengenal sisi lain dari kepribadian Nabi SAW. Maka tema besar ini adalah bagian kecil dari wujud kita cinta kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir ya nih sekali, ya, tujuan kita mengupas tema ini adalah agar, penting ini, agar tangisan kita nggak sia-sia. Agar tangisan kita ini berbuah apa? Yani pahala. Siapa sangka ya nih jamaah, ketika kita itu menangis di saat kita ditinggal oleh orang-orang yang telah kita cintai, ya, di balik tangisan dan air mata itu ternyata sudah berbuah yani pahala. Kenapa bisa berbuah pahala? Bagian dari ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa berpahala, bisa berpahala. Inilah buah dari kita itu berilmu. Inilah buah dari kita itu menimba ilmu. Ketika kita menangis, oh kita teringat dengan hadis-hadis yang barusan kita sebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 58, Allah Subhanahu menyebutkan sifat orang mukmin ketika dibacakan Al-Quran menangis. Ketika kita bersyukur mendapat kenikmatan, kita menangis, maka air mata ini gak akan sia-sia, berbuah yani pahala. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara buah terbesar dari kita itu menuntut ilmu syar'i. Ya, saya beberapa tempat menyampaikan ini sebagai closing statement ya. Di beberapa tempat seringkali saya menyebutkan, terkadang ya, amalan-amalan yang biasa itu seringkali berbuah pahala tergantung kepada niat dan tergantung kepada sejauh mana kita itu menyandarkan perbuatan ini dengan perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-siwaku mutahharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak, menggosok gigi, itu adalah bagian dari usaha kita untuk membersihkan fam, mulut kita. Tapi di sisi lain, dengan kita menggosok gigi itu bisa mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu yani wa ta'ala. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita bangun tidur, pertama kali kita masuk kamar mandi, habis buang air kecil, kita gosok gigi. Yang terlintas dalam benak kita ketika gosok gigi apa? Nasihatnya siapa? Nasihatnya siapa? Pak dokter, kalau enggak itu di produknya itu ya, semakin sering rajin menggosok gigi itu mengurangi ya ini tingkat plak dan bolong dan lain sebagainya. Akhirnya kita merasa takut, kita merasa enggak nyaman kalau kita berbicara ketika sholat subuh dan lain sebagainya. Yang terlintas dalam benak kita, apakah hal ini berpahala ya jamaah? Berpahala, tapi pahala dunia, nggak mendapatkan yang pahala ukhrawi. Tapi ketika kita menuntut ilmu, hari ini kajian, dapat pelajaran bahwasanya siwak itu ternyata dapat pahala dunia, mutahharatun lil fam, mardatun lirrabb, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hal itu dalam salah satu riwayatnya. Ketika terlintas dalam benak kita ketika gosok gigi, inilah yang akan kita dapatkan, dua pahala sekaligus, pahala dunia dan pahala yakni ukhrawi. Pun demikian dengan pelajaran hari ini. Ketika hari ini kita tahu, oh ternyata jenis-jenis tangisan Nabi SAW karena rasa sayang, sebagaimana kisah yang kita sebutkan, karena ketakutan, yakni beliau bila menimpa fitnah, ujian terhadap perkara-perkara yakni din kepada umat ini. Ketika membaca Al-Quran sebagai rasa khosyah beliau kepada Allah dan rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di saat kita benar-benar menangis, kita buka memori kita. Ini kira-kira di posisi yang mana? Oh ya, masih ingat. Alhamdulillah, air mata kita enggak sia-sia dan insya Allah akan berbuah pahala. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya nih jamaah. Afan terlalu panjang. Ada pertanyaan ya nih jamaah? Nggih monggo Pak.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan hari ini adalah tema berkaitan dengan perintah sebenarnya, meskipun sebenarnya sunnah hukumnya untuk menangis. Karena kita kaitkan yakni dengan sosok suri tauladan kita, yaitu siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti di saat inilah yakni sebenarnya patut kiranya kita itu mencontoh kapan saja seharusnya kita itu menangis. Ada yang sifatnya sunnah dan ada sifatnya wajib. Ya, kalau kita pilih satu contoh misalnya, ketika kita ditinggal wafat sebagai wujud rahmah kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai, apakah hukumnya wajib ketika orang-orang yang kita cintai itu meninggal? Wajib nggak kita menangis? Nggak wajib, ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran, bagaimana hukumnya? Allah Ta'ala alam yani bisawab. Tidak sedikit di kalangan yani para ulama menuturkan bahwasanya, ya, ketika kita dikaitkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka selayaknya kita menangis. Terlebih itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Makanya di dalam sebuah hadis, Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu itu pernah menjadi makmumnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang sekali mengimami surat Al-Baqarah, disambung dengan surat yakni An-Nisa, disambung lagi dengan surat yakni Al-Imran, 3 surat. Bayangkan panjang-panjang, berapa juz itu? Nah, disinilah kemudian Hudzaifah ibnu Yaman itu menuturkan, subhanallah, tidaklah satu ayat yang itu berkaitan dengan rahmah, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yakni bertasbih. Tapi ketika berkaitan yakni dengan adab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat ini sebenarnya adalah ayat-ayat yang layak kita yakni tangisi, ya, karena rasa takut bila mana kita tertimpa adab. Ya, maka ini para ulama menuturkan yakni bahwasanya apa? Menangis ketika berkaitan dengan ayat-ayat ini menjadi hukumnya yakni wajib. Allah Ta'ala alam. Jadi itu secara hukumnya ada yang sunnah dan ada yang yakni wajib. Nah, adapun sekarang kaitannya dengan larangan. Adakah yakni larangan kita itu untuk menangis? Ada. Ya, makanya di dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunturkan bahwasanya salasun, ada 3 hal yang itu adalah warisan dari nenek moyang orang-orang jahiliyah dulu. Salah satunya adalah an-niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi orang mati tapi sudah, yang namanya ratapan sudah keterlaluan di sini. Ya, mulai memukul-mukul. Di dalam sebuah riwayat disebutkan itu syakol juyub. Syakol juyub itu apa? Ya, sudah merobek-merobek. Ya. Wa dorbal hudud, memukul-mukul pipi dirinya. Ya, kadang-kadang itu menuturkan yakni dengan ucapan-ucapan sebagai bentuk pengingkaran dia kepada qada dan qadarnya. Kenapa harus anakku yang soleh, kenapa enggak tetanggaku ini yang sudah bejat? Kadang-kadang kan seperti itu, ya. Menunjukkan apa? Ketidakridhoan. Kenapa harus anakku yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tangisan-tangisan air mata seperti ini, niyaha, ini yang dilarang. Makanya tadi saya singgung, yang paling bagus itu ketika kita ditimpa musibah adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Maka tidak sepatutnya kita itu mengucapkan ucapan di saat kita tertimpa musibah, kecuali ucapan itulah yang bisa mendatangkan keridhaan, bukan sebaliknya. Ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan kebencian dan kemurkaan seperti ratapan-ratapan seperti yakni seperti itu. Pun demikian yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga tambahan. Ya, ketika tangisan-tangisan itu ditujukan kepada orang-orang yang bejat, orang-orang kafir, idolanya meninggal, saya menangis ini. Mudah-mudahan tangisanku berpahala. Siapa yang meninggal? Ini idolaku yang dari Argentina seperti. Ya salam ya nih jamaah. Apakah tangisan ini berpahala ya nih jamaah? Lah orang kafir. Ya, orang kafir ditangis itu. Loh, tapi ini sudah menjiwai dalam kehidupan saya, Ustaz. Enggak. Ini menjadi terlarang. Ya, makanya di dalam hal ini kalau kita tambahkan ini, ya, sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada yang dicintai, tentunya yang dicintai adalah orang-orang muslim, bukan orang-orang kafir. Gak patut yakni kita menangisi atas kematian mereka. Allah Ta'ala yakni alam. Dan masih banyak sebenarnya larangan yang berkaitan dengan yakni tangisan. Ya, mungkin butuh waktu lagi, Pak. Hari ini saja baru 4. Ya, kapan
dan kondisi apa saja kita itu disunahkan untuk menangis. Padahal Ibnu Qayyim menyebutkan berapa? 10. Yazid Ibnu Maisarah menyebutkan 7. Wallahu taala alam. Seperti itu Pak ya. Mungkin barangkali 2 itu saja. Ya nih jawab. Nggih. Nggih Pak. Oh nggih. Enggak tahu, mungkin ustadz yang lain Pak. Nggih. Masya Allah. Nggih Pak. Yap. Yap. Gimana? Masya Allah ya, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan dari kesalahan orang tua ini adalah bagian dari fadilah. Ini adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita pun tidak boleh kemudian menggantungkan yani jaminan. Satu contoh yani misalnya, bukankah yani banyak manusia-manusia pilihan yang ternyata bapaknya adalah orang-orang kafir. Nabi Ibrahim yani alaihissalam, bagaimana ya ayahandanya? Ya, ternyata anaknya menjadi manusia pilihan. Kesolehannya yani ada pada diri Nabi Ibrahim yani salam. Dan ini banyak sekali yani jamaah. Ya, tapi ini adalah bonus, bukan sebagai harga mati. Ya, karena tetap yani kembali kepada apa? Hidayatut taufik. Sudah pernah dibahas oleh Ustaz ya. Hidayah ada 2, ada hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Kebalikannya coba kita lihat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yani alaihissalam disebutkan secara panjang lebar di dalam surat Hud. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika meminta agar yani apa? Dijanji, jadi menagih janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anaknya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seraya berkata, ya, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, kenapa engkau matikan, wafatkan anakku? Kenapa engkau azab anakku bersama orang-orang kafir dalam banjir yani bandang? Inna bni min ahli, padahal ini adalah anak kandungku. Wa inna wa'dakal haq. Coba kita bayangkan. Ya, inilah menjadi salah satu sebab yang akhirnya Nabi Nuh kelak di padang mahsyar itu merasa malu ketika dimintai syafaat oleh siapa? Kaumnya. Gara-gara ini menagih janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat berikutnya. Ya, innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu soleh. Di dalam surat Hud. Hei Nuh, itu bukan anakmu lagi. Yang namanya anak di sini itu adalah anak yang benar-benar beriman. Yang namanya saudara itu adalah saudara yani seiman. Kalau seandainya kafir, nggak ada, yang sudah terputus ini semuanya itu. Ya, maka disinilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Nuh alaihissalam, fala tas'alni, wis jangan sekali-kali meminta sesuatu kepadaku tanpa dasar yani ilmu. Semenjak itulah kemudian Nabi Nuh itu mengatakan, ya Allah, kalau seperti itu Rabbi firli an as'alaka Allahumma inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bi ilm. Kalau memang seperti itu ya Allah, ya saya mohon maaf, saya mohon perlindungan kepada Engkau agar kelak saya tidak memohon sesuatu lagi kepada Engkau tanpa dasar yakni ilmu. Coba kita lihat kesolehan anak seorang manusia pilihan Nabi Nuh alaihissalam ya kepada anaknya. Apakah kemudian seorang anak ya ini bukan seperti warisan yang turun menurun, tapi ini adalah sebuah yakni bonus, karena semuanya itu juga dikembalikan kepada apa? yakni diri kita. Bukan berarti kita sudah soleh, alhamdulillah saya sudah soleh, saya pernah haji, saya sergap yakni puasa, wis anakku nggak sholat nggak apa-apa, insya Allah nanti ya nggak seperti itu yakni jamaah. Ya, nanti kasusnya sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu adalah yakni bonus ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bisa mempengaruhi. Tapi sekali lagi ini bukan anak tok ya Pak ya, bisa kepada yakni cucu yakni juga, dan anak keturunan yakni juga. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat yakni At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatum wa ma alatnahum min amalihim syai'. Wallahu taala alam. Nggih. Pertanyaan terakhir napa terakhir ta? Nggih. Monggo. Dalam? Oh nggih nggih.
Gimana? Gimana? Afan ya, nggak terlalu dengar. Gimana? Apakah? Oh, doa khusus. Jamaah Allah, subhanallah. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang doa khusus, yang tidak ada doa khusus. Yang penting kita memohon pertolongan kalau memang kita mendapati sebuah kesulitan. Sama saja. Di saat kita mendapati yang kesulitan, ya, di dalam orang-orang anak-anak ujian itu seperti itu. Kan biasanya ya doa yang umum. Yani Allahumma la sahla illa ma ja'altahu yani sahla. Ya Allahumma, ya sebagaimana doanya ya Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri, dimudahkan. Kita bisa mengambil doa-doa yang sifatnya umum di dalam yakni Al-Qur'an. Tapi karena ini adalah pembahasan yang lebih spesifik yakni khusus, tidak ada di dalam Al-Qur'an mengenai hal itu untuk doa ya. Dan tidak ada di dalam as-sunnah doa-doa khusus. Kalau seandainya doa secara khusus ya, tapi seandainya doa umum itu ada. Makanya para ulama itu, kalau seandainya kita menginginkan sesuatu dan permohonan permintaan kita itu banyak sekali, ya bisa menggunakan doa sapu apa itu? Rabbana atina fid dunya yani hasanah. Tapi kita meniatkan di dalam hati kita bahwasanya hasanah itu diantaranya adalah kita bisa diberikan kenikmatan untuk bisa yani menangis. Itu bisa. Tapi bukan satu-satunya hasanah itu adalah untuk permintaan ini. Di sini paham ya? Karena sifatnya hasanah ini masih yani umum. Tapi kalau seandainya kita ingin mengutarakan unek-unek kita secara spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yani sami. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan bahasa apapun. Ya, dengan lahja dan dialek yang dimanapun Allah Subhanahu wa taala akan memahami. Ya, kalau seandainya kita menginginkan sesuatu secara spesifik, andai kata misalnya, ya Allah, ya mudah-mudahan ya Engkau menjadikan aku adalah orang-orang yang suka menangis, tapi dalam hal apa? Ya, bukan yang suka menangis kemudian dibiarkan secara liar. Makanya tidak sedikit di kalangan para ulama itu menganggap makruh kalau seandainya seseorang mendoakan teman yang lain semoga panjang umur. Kenapa makruh? Kenapa makruh? Bahkan ada yang mengharamkan sebagian ulama. Kenapa? Kan bagus doakan, kita sudah tua, wah didoakan oleh anak muda, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu. Ini masih apa? Masih umum. Makanya para ulama menuturkan atauallahu umraka fi ta'atik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu untuk selalu di atas ketaatan dan istiqomah. Ya. Bukan kemudian panjang umur. Ya kita enggak tahu panjang umur apa. Mungkin ternyata ya di atas kemaksiatan. Ya, ini adalah bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian. Ya. Makanya kalau kita lihat permintaan dari doanya Utbah al-Ghulam ini disandingkan dengan apa? Dengan alasan. Kenapa sih dia pengen menangis? Satu, karena memang dia suka menangis. Yang kedua, agar semakin mendekatkan dirinya kepada Allah karena dia itu termasuk orang yang suka membaca Al-Quran. Dikaitkan dengan itu. Jadi bukan tendensi dunia. Sementing suka menangis lah. Enggak seperti itu. Tidak dibiarkan liar. Subhanallah. Ya pun demikian dengan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti itu ya, Pak ya. Bisa difahami. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Subhanallah. Jam 8.03 ya. Waktu menunjukkan yang cukup malam yani sekali. Wallahu ta'ala ini adalah pertemuan perdana yani saya di kota Mojokerto ini. Saya nggak tahu apakah yang terakhir. Kita nggak tahu. Baik, ini jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairah yakni atas kehadiran dan atas atensinya, dan kepada para ikhwah-ikhwah sekalian para takmir di masjid Masya Allah yang cukup megah ini di daerah yang sangat dingin. Saya katakan sangat dingin ya, karena saya berasal dari yakni Pantura sana di Gresik sana Pak. Gresiknya parek yakni laut. Saya nggak terbiasa dengan hawa dingin Masya Allah. Tapi ya pertemuan ini ternyata ya tadi saya di kamar dingin, tapi di sini nggak terlalu dingin. Ya mudah-mudahan ini adalah hawa-hawa yang baik, bisa bertemu dengan ikhwah-ikhwah sekalian lintas usia. Ini ternyata
semakin memanaskan yakni suhu badan saya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan yakni atas kehadirannya di tempat ini, dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan yakni kita kembali. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan kita di dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di jannatun yakni naim. Allahumma yakni sallimna ila Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah kesempatan tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berilah kita kesehatan, kemudahan ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Ya Allah, berilah ya kesempatan untuk Engkau menerima ya seluruh amal-amalan kita, terutama di bulan-bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.